Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu buku paling terkenal dan paling berbahaya dalam sejarah. Mein Kampf karya Adolf Hitler. Tapi tenang, kita nggak akan baca isinya mentah-mentah. Justru sebaliknya, kita akan lihat gimana para sejarawan melucuti buku ini, membongkar semua racunnya pakai senjata paling ampuh, yaitu fakta dan konteks. Jadi, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa buku ini begitu berbahaya. Terus, kita akan bedah langsung pandangan rasis di dalamnya. Kita juga akan lihat gimana tulisan-tulisan ini bisa berubah jadi kekejaman nyata. Nggak cuma itu, kita akan bongkar kebohongan-kebohongan soal masa lalu Hitler. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa konteks itu jadi kunci dari semuanya. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita perlu paham dulu. Kenapa sih edisi kritis ini sampai perlu dibuat? Ini bukan cuma soal cetak ulang buku lama loh. Ini lebih mirip kayak misi penyelamatan sejarah. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Ngapain coba kasih panggung lagi buat buku yang jadi sumber penderitaan jutaan orang? Pertanyaan ini memicu perdebatan panas, tapi jawabannya ternyata ada pada sebuah tenggat waktu yang nggak bisa dihindari. Nah, ini dia momen krusialnya. Tanpa hak cipta yang selama ini dipegang pemerintah Bavaria di Jerman, artinya siapa aja bebas nerbitin Mein Kampf versi asli. Tanpa filter, tanpa catatan kaki, tanpa peringatan apapun. Para sejarawan tahu, ini bahaya. Mereka harus gerak cepat. Lalu, apa solusinya? Inilah yang disebut edisi kritis. Coba bayangin deh, ada teks asli Hitler, tapi di sekelilingnya ada komentar dari para ahli yang jauh lebih tebal. Isinya, koreksi fakta, penjelasan sejarah, dan analisis yang membongkar ideologinya. Tujuannya simpel banget, bukan buat promosi, tapi buat ngebongkar isinya dari dalam, sampai ke akar-akarnya. Oke, sekarang kita lihat langsung gimana cara kerja edisi ini. Kita mulai dari bagian paling inti dari ideologi Hitler. Rasisme yang dibungkus seolah-olah ilmiah. Aneh banget kan? Hitler memulai bab paling ideologisnya dengan kalimat ini. Kedengerannya kayak omong kosong ya. Kalau kita baca sekilas, mungkin kita bakal lewatin aja. Tapi, para sejarawan yang ngerjain edisi kritis ini tahu, di balik kalimat ngawur ini ada logika yang sangat berbahaya. Nah, disinilah edisi kritis itu bekerja. Mereka mengurai alur pikir yang bengkok ini langkah demi langkah. Pertama, analogi telur Columbus itu dia pakai buat bilang kalau dia punya kebenaran yang super simpel dan jelas. Terus, dia loncat ke hukum alam, di mana katanya hewan itu cuma kawin sama spesiesnya sendiri. Dari situ, hukum alam yang udah dipelintir ini dia terapkan ke manusia buat membenarkan pemisahan ras. Dan ujungnya, nah, komentar di buku ini nunjukin dengan jelas, ujung dari logika sesat ini adalah hukum Nuremberg tahun 1935 yang melegalkan persekusi rasial. Kalau tadi soal ideologi, contoh berikutnya ini lebih ngeri lagi. Karena di sini, edisi kritis nunjukin hubungan langsung antara apa yang ditulis di buku itu dengan kebijakan nyata. Kebijakan yang mematikan dari rezim Nazi. Lihat deh perbandingan ini. Jelas banget. Di sebelah kiri, ini gagasan yang ditulis di Mein Kampf. Dia nulis soal sterilisasi paksa sebagai tindakan paling manusiawi. Gila kan? Nah, edisi kritis ini langsung nunjukin gimana ide ini jadi kebijakan negara yang mengerikan. Sama juga dengan konsep Lebensraum atau ruang hidup. Hitler bilang terus terang, Jermanisasi itu soal merebut tanah, bukan mengubah orang. Lagi-lagi, edisi kritis ini ngasih bukti, ngutip pidato dan perintah Hitler waktu dia udah berkuasa, yang membuktikan ini semua bukan omong kosong. Ini adalah cetak biru buat perang dan genosida. Oke, selain ngebongkar ideologinya, Mein Kampf itu kan juga semacam autobiografi yang udah dipoles abis-abisan. Nah sekarang, kita lihat gimana edisi kritis ini ngebongkar mitos pribadi yang dibangun Hitler. Ini nih citra yang pengen banget Hitler tampilkan. Seorang seniman muda yang kelaparan, berjuang sendirian di dunia yang kejam, ditempa oleh penderitaan. Dia melukiskan gambaran kemiskinan dan keputusasaan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa itu beneran? Nah, disinilah edisi kritis ini benar-benar bersinar. Dengan bukti-bukti sejarah, termasuk surat-surat yang ditulis Hitler sendiri, para sejarawan ini ngebantah total narasinya. Di sini kelihatan banget bedanya, dia ngaku nggak punya uang sama sekali, padahal catatan sejarah nunjukin dia dapat uang pensiun yatim piatu dan warisan. Dia ngaku terlalu gengsi buat minta bantuan, tapi ada buktinya dia pernah minta duit ke tantenya. Jadi mitos tentang pejuang kelaparan itu, ya runtuh total di hadapan fakta. Jadi ini bukan sekedar dilebih-lebihkan ya, ini benar-benar penipuan yang disengaja. Edisi kritis ini ngebuktiin kalau cerita penderitaannya itu bohong besar.
Sebuah mitos yang dia ciptakan sendiri buat membangun citra sebagai pemimpin yang bangkit dari nol. Dan kutipan dari Hitler sendiri ini seakan-akan membuka kedoknya. Dia tahu persis kalau mitos itu lebih kuat dari kenyataan. Dia sengaja nutup-nutupin masa lalunya karena kebenarannya ya nggak cocok sama citra pemimpin besar yang sedang dia bangun. Oke, jadi setelah kita lihat beberapa contoh tadi, apa sih intinya? Apa sebenarnya kekuatan dari sebuah edisi kritis? Inilah poin utamanya. Tujuan edisi ini bukan buat nyebarin kebencian, tapi justru buat mempersenjatai kita, para pembaca, dengan pengetahuan buat melihat kebencian itu apa adanya. Sebuah campuran kebohongan, setengah benar, dan ideologi yang mematikan. Ini adalah sebuah aksi klarifikasi sejarah. Inilah kekuatan konteks. Dia bisa mengoreksi kebohongan, membongkar dari mana ide-ide Hitler berasal, dan yang paling penting, nunjukin hubungan langsung antara ide dan tindakan kriminal. Konteks ini memberdayakan kita buat gak gampang termakan propaganda dan mencegah buku berbahaya ini jadi mitos lagi. Konteks mengubahnya dari sekedar peninggalan sejarah jadi barang bukti kejahatan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat relevan buat zaman sekarang. Pelajaran dari edisi kritis Mein Kampf ini nunjukin ke kita kalau cara terbaik melawan ide-ide buruk itu bukan dengan melarangnya dan bikin dia jadi misterius, tapi justru sebaliknya, dengan membawanya ke tempat terang, memeriksanya dengan fakta, dan membongkarnya lapis demi lapis. Sebuah pelajaran yang mungkin jauh lebih penting sekarang daripada kapanpun.